Halo guys, jumpa lagi dengan aku. Si bukan jago masak, tapi suka masak. Satu lagi hidangan khas Nusantara kita. Kali ini dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Sego Megono. Megono merupakan akronim dari bahasa Jawa, mergo ono, atau di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah karena ada. Hidangan ini berawal dari sajian yang diberikan untuk para pasukan Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Baurekso yang hendak berperang melawan VOC di Batavia pada tahun 1628. Dan seiring perkembangan zaman, sego Megono pun akhirnya menyebar ke berbagai pelosok di Jawa Tengah meliputi Batang, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Magelang hingga ke Yogyakarta. Meskipun cara penyajiannya tidak sama, tapi di setiap piring itu akan selalu ada unsur nangka mudanya. Dan kali ini aku akan berbagi resep memasak sego Megono khas kota Batik Pekalongan. Baiklah, segera kita mulai. Yang perlu disiapkan diantaranya adalah nangka muda atau tewel atau gori. Nah, di sini aku pakai 1 kilogram ya. Kemudian aku iris-iris kecil-kecil dan tipis-tipis seperti ini. Karena ini nantinya akan dibuat urap. Jadi kalau dirajang kecil-kecil seperti ini akan mempermudah kita pada saat mengkonsumsinya nanti. Yang menjadikan sego Megono khas Pekalongan ini unik dan berbeda adalah karena adanya bunga kecombrang. Untuk 1 kilogram nangka muda aku menggunakan 1 tangkai kembang kecombrang. Dan aku langsung iris-iris tipis-tipis dan lembut seperti ini ya. Ini aromanya wangi sekali dan inilah yang aku suka dari bunga kecombrang. Wanginya itu khas banget. Nah, selain kecombrang ada juga daun melinjo. Di sini aku cuma pakai segenggam saja karena aku ingin aroma kecombrang itu menonjol di urapnya nanti. Daun belinjonya pun aku pilih yang muda ya. Kemudian ada kelapa muda 1 butir dan aku sudah memarutnya. Sedangkan untuk bumbu, aku menggunakan 20 siung bawang merah ukuran sedang, 5 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit, 10 buah cabai merah, 3 ruas jari lengkuas, 20 gram kencur, 2 batang serai, 5 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 20 gram kemiri, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh lada putih, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh terasi. Ini sudah aku goreng ya guys. Nah, sebelum mengulek bumbu dimulai, seperti biasa aku akan sangrai kemiri terlebih dahulu. Demikian juga dengan ketumbarnya untuk menambah kelezatan cita rasa sesudah matang nanti. Kalau nggak suka disangrai, kalian boleh skip, ini opsional. Sangrai dengan api kecil saja. Nah, ini wangi banget, jadi sudah waktunya kita pindahkan ke cobek bersama bumbu-bumbu yang lain. Nah, mumpung masih panas, sebaiknya langsung diulek. Sementara untuk lengkuas nanti kita iris tipis-tipis saja. Kalau bumbu mau di blender silahkan ya. Aku nguleknya sampai di sini kelembutannya. Nah, kalau sudah lembut, segera pindahkan ke wadah yang bersih dan kering dan besar. Selanjutnya kita masukkan kelapa parut.
Setelah itu masukkan juga kecombrang, daun melinjo. Pelan-pelan kita blending mereka. Usahakan agar bumbu dapat tercampur dengan rata pada kelapa parut. Bagusnya sih pakai tangan, tapi berhubung stok sarung tanganku nggak ada, habis. Akhirnya aku cuma pakai solet ya guys. Nah ini sudah di blending, sekarang kita iris-iris dulu lengkuasnya. Iris tipis-tipis, jadi pada saat kita mengkonsumsinya nanti tetap gurih dan sedap. Kalau lengkuas sudah teriris semua, dilanjut dengan memarkan serai. Kalau sudah yakin bumbu tercampur rata, saatnya kita masukkan irisan nangka muda. Pelan-pelan saja, yang penting dapat tercampur semua dengan baik dan rata. Ini aku ganti spatulanya ya guys, biar lebih mudah. Dan ini sudah tercampur semua. Aku tambahkan beberapa buah cabai merah lagi untuk mempercantik. Ini cabainya sudah teriris, kita masukkan daun salam dan daun jeruk bersamaan. Dan diaduk-aduk sekali lagi. Menurut aku sudah pas ini, jadi tinggal ngukus. Baiklah, kita pindahkan dulu kukusan, tapi sebelum mengukus, aku lapisi dulu ini kukusannya dengan daun pisang biar harumnya semakin menggoda. Oke guys, pelan-pelan kita masukkan adukan nangka. Ini sudah siap, segera kita nyalakan kompor dengan api maksimum. Di sini aku mengukusnya kurang lebih selama 30 menit. Setelah air di dandang sudah mendidih ya, atau mengukusnya sampai lembek gitu. Dan setelah 30 menit, urap pun sudah matang sempurna guys. Aku matikan kompor dan segera aku pindahkan ke wadah yang bersih dan kering. Wow, ternyata harum banget. Aroma kecombrang dan daun melinjo itu jadi satu. Serta bumbu-bumbu ini menambah keunikannya. Wangi sekali guys. Jadi gak sabar aku untuk menikmatinya guys. Dan inilah perwujudannya guys. Sego megono dari Kabupaten Pekalongan, absolutely delicious. Dan untuk hidangan ini aku sudah masak sebelumnya tempe mendoan dan cumi atau sotong kuah hitam. Waktunya mencoba. Bismillahirrohmanirrohim. Sumpah enak banget guys. Pedesnya itu sedang lah pedesnya ini, karena memang aku sengaja bikin sedang. Gurih kelapanya itu kerasa banget. Daun kecombrangnya yang wangi dan unik menambah nikmat, dan daun melinjonya juga seger tadi. Lezat sekali, pokoknya mandus lah, ditambah cumi dan tempe mendoan. Wes, pokoknya muades tenan cah. Demikian apa yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. May you stay happy and healthy and wealthy. Bila ada kritik dan saran, silahkan di komen and like and subscribe and share
And I will always love you guys. Bye bye.